Halo guys, hari ini lagi-lagi gue mau rekomendasiin sebuah pulau di Thailand yang nggak mainstream menurut gue, apalagi buat turis-turis Indo ya. Jarang banget yang tahu keberadaan pulau seindah ini, dan jaraknya cuma sekitar 3 jam dari Bangkok, nambah 1 jam dari Pattaya lah. Jadi dari Pattaya itu masih kurang lebih satu setengah jam, tergantung lu beli tiket ferinya ya, ada yang speedboat atau yang feri biasa gitu. Nah, pulau ini tuh mungkin lebih dikenal buat kalangan anak muda Thai kali ya, atau buat kaum expat gitu. Gue dapet rekomendasi pulau ini dari temen Thai gue yang maksa gue buat datang ke sini. Di Thailand intinya lu nggak perlu khawatir deh dengan keamanan, sistem transportasi, scam kayak gitu. Selama 4 tahun gue tinggal di Thailand ya, gue tuh kena scam sekali, dan itu pun karena gue lagi jalan sama temen Indo gue yang lagi mampir ke Bangkok. So kalau gue datang sendirian itu gue nggak pernah scam ya ke semua tempat gue di Thailand yang pernah gue datengin. Ini pulaunya unik banget guys, jadi dia tuh bentuknya memanjang ya. Iya, memanjang. Dia letaknya di Teluk Thailand. Itu gokil banget sih menurut gue. Jadi gue pikir ini akan seperti pulau-pulau lainnya ya, karena gue udah menyambangi beberapa pulau-pulau di Thailand yang memang, yang apalagi di selatan ya, itu memang bagus banget gitu. Dan gue nggak nyangka bahwa ada pulau di Thailand yang jaraknya cuma 3 jam tapi bagus banget men. Lu liatin deh videonya nanti, kayak kenapa ini tuh worth it buat lu sambangin ya. Lu bisa skip Pattaya kalau lu memang udah pernah gitu. Kalau belum pernah, menurut gue itu harus lah. Pattaya itu kayak yang must visit gitu. Tapi kalau udah pernah ke Pattaya, udah lebih dari 2 kali, man come on, nambah 1 jam lu sampai di Koh Samet. Aktivitas apa aja yang bisa lo lakuin di sini? Banyak banget. Banyak bar, banyak restoran, bahkan kehidupan malamnya pun hidup banget men. Banyak banget. Kalau malam tuh ada bar-bar yang buka, ada pertunjukan yang orang tuh muter-muter tongkat yang ada apinya gitu loh, terus disembur-semburin api. Itu gokil banget sih. Kafe-kafenya juga bikin lu buat nge-chill. Ini enak banget, kayak lu ngabisin 3 hari 2 malam di pulau ini tuh nggak kerasa banget. Tahu-tahu lo tuh pulang udah refresh aja gitu, udah yang kayak wah. Nyewa motor sebuah keharusan. Kalau gue nggak salah waktu itu gue nyewa harganya 250 baht untuk 24 jam, kurang lebih 100.000, 125.000 lah. Menurut gue itu nggak terlalu mahal lah. Oke, harganya masih fine gitu. Bahkan di Pattaya lu bisa nemu yang 300 baht sehari gitu ya. Dengan harga 250 baht waktu itu, menurut gue ini cukup murah. Koh Samet ini juga punya banyak banget spot-spot yang bisa lo explore. Jadi satu pulau kecil itu ada beberapa pantai, banyak banget pantainya gitu. Dan sayangnya gue nggak catat nama-nama pantainya karena memang banyak dan bagus gitu, dan namanya nama Thai yang agak susah gitu loh, kayak bukan Aonang, Sai Kiao gitu-gitu. Pokoknya banyak banget deh. Dan ada juga resort mahal di sini. Dan oh ya, anyway, harga hotelnya di sini cukup tinggi menurut gua, cukup mahal. Gua mau rekomend lo, ada satu hotel yang memang gua tinggal ya. Itu bisa dibilang bukan hotel sih, kayak villa gitu, letaknya di pinggir pantai persis. Harganya murah. Kalau lihat gambar di online booking itu nggak banget, tapi pas lu datang tuh oh my god, rekomen banget. Nanti gue taruh di bawah linknya atau nama villanya apa kalau lo memang tertarik gitu. Ada satu tempat di sini yang buat gue tuh berkesan banget, karena oke, kalau lo lihat pemandangannya so far ya kayak pemandangan pantai gitu ya.
biasa gitu, kayak ya ada kafe di pinggir jalan, ada pasir putihnya gitu kayak gini. Kehidupan orang-orangnya juga slow banget men, kayak nggak diburu-buru gitu, kayak kayak sabai-sabai gitu kalau kata orang Thailand. Jadi lu ikutan ikutan chill gitu men. Nah ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sama teman-teman deket gue gitu ya. Kalau pergi ke tempat ini tuh cocok ke buat solo traveler atau harus datang sama temen atau sama couple. Jujur ada beberapa tempat di Thailand yang kalau lu datang sendirian itu super garing. Ada satu tempat ya namanya itu Khao Yai, gue pernah datang sendirian ke situ, itu super garing banget. Nah menurut gue Koh Samet ini bisa banget buat solo traveler, buat lu jalan sendirian itu bisa banget. Kehidupan malamnya pun lu bisa, kalau lu gampang mingle ya, itu lu bisa ngobrol sama orang and then langsung kenalan gitu. Jadi bisa besok dia mau kemana lu bisa ikut ke cafe gitu, itu bisa banget di sini. Dan tadi gue sempat nyebutin ada satu tempat yang bikin gue amazed di pulau ini. Ini adalah tempatnya men. Ini ada di ujung utara kalau nggak salah, di utaranya Pulau Koh Samet. Gampang banget sih, jalannya memang cuma satu gitu, lurus aja dari atas ke bawah. Dan gue agak amazed, gue gak nyangka gitu. Jadi gue cuma jalan, lu ngelewatin hutan-hutan gitu yang gue juga gak gitu yakin apa yang bakal gue temuin. Tapi based on Google Maps, gue yakin ini ada pantai di ujung sana gitu. So gue parkirin dan gue jalan, dan inilah yang gue temukan. Goks. Gokil. Kalau lu pergi sama temen, lu bisa bawa bir and then nongkrong ya. Ini anginnya angin sejuk ya, nggak panas, agak nyengat sih, sedikit agak nyengat, tapi ini anginnya tuh angin sejuk. Anehnya pantai di sini tuh anginnya sejuk menurut gua gitu. Meskipun kalau siang sampai jam 2 jam 3 tuh masih terik banget, teriknya tuh parah panasnya. Kalau lu sendirian gimana? Nggak masalah, lu sendirian lu bisa bawa bir, bawa buku, atau bawa headphone, dengerin lagu, lu contemplating mengenai hidup lu gitu ya. Duduk lu cari spot aja yang lu mau. Ini gede banget dan kayak gitu banyak orang. And then enjoy yourself. Atau kayak gue di sini biasa kan ada turis-turis orang lokal ya, turis-turis lokal yang memang dia mungkin minta fotoin atau lu minta fotoin ke mereka gitu kalau lu sendirian, dan mereka ramah. Biasanya mereka nanya gitu, kok bisa lu tahu gitu dari Indonesia, kok lu tahu tempat ini gitu ya. Gue biasa bilang gitu kalau gue tinggal di Bangkok, jadi gue bisa dibilang sebagai orang lokal. Jadi di titik utaranya itu ada dua sisi, barat dan timur gitu ya. Nah yang tadi itu di sisi agak sebelah timur, ini sisi agak sebelah barat. Bukitnya tuh ngingetin gue sama bukit di Pulau Lombok, gue lupa namanya. Aduh lupa banget. Pokoknya gila, gue suka banget deh. Ini tuh nih ya, lu masih bisa dengar burung-burung cuitan gitu. Terus ini sore udah mau sunset sekitar jam 5, jam 4 mau ke jam 5 gitu. Dan lo tahu gue tuh pengejar matahari men, sunset lover, sunset chaser. Dan ini harus banget buat gue datengin. So amaze-nya adalah gue gak baca review sama sekali waktu gue datang ke pulau ini gitu. Jadi cuma I have 4 days buat liburan gitu ya, kemana gitu. Gue tanya teman-teman Thai dan mereka menyarankan untuk datang ke pulau ini. Keputusan yang gak akan gue sesali. Kalau datang sama pasangan atau sama temen itu jauh lebih asik lagi, karena temen deket ya, bukan temen yang cuma temen gitu. Temen deket di sini tuh lu bisa spending time, quality time tuh enak banget, banyak banget. Dengan modal bir doang men, sama snack. Aduh, gue tuh ke pulau ini tuh baru 1 kali, dan gue akan datang lagi kalau virus corona ini udah beres.
gue kangen banget sama exploring this island, man. Lu lihat deh, scenery kayak gini tuh kayak bikin lu berimajinasi lu tuh bukan lagi di Thailand ya. Gue ngerasa ini kayak scene-scene yang gue lihat di New Zealand gitu loh, di pulau-pulau Pasifik. Padahal ini tuh teluk Thailand doang. Anyway, gimana menurut lo guys setelah lo lihat-lihat Koh Samet ini? Tertarik gak buat datang next time lo ke Thailand? Lo tuh sama juga gak sih kayak gue, kayak sunset chaser gitu dan sunrise chaser? Karena setiap gue jalan tuh gue selalu pasti harus lihat matahari terbit gitu. Either gue nggak tidur atau gue tidur early supaya besok paginya tuh gue bisa lihat sunrise gitu. Dan sunset di Koh Samet ini menurut gue salah satu sunset terbaik yang pernah gue nikmatin ya, di pantai maksud gue, bukan di kota gitu. So I'll let you enjoy the sunset while listening to the background music. Kalau ada pertanyaan boleh ditinggalin di comment section, gue akan bantu balas. Dan video Koh Samet bagian 1 ini akan gue akhirin dengan bareng-bareng kita nonton sunset. Ciao ciao guys.